lihat bahwa walaupun perekonomian global masih dalam situasi yang tidak normal, penuh ketidakpastian, dan agregasi perekonomian dunia rentangnya di tahun 2025 ini 2,7 sampai dengan 3,3%. Dan ini tentu di bawah rata-rata pertumbuhan ekonomi dunia dan juga tidak setinggi sebelum COVID yang lalu. Dan oleh karena itu juga harga-harga masih tidak menentu akibat dari ketegangan geopolitik, dan suku bunga yang tinggi juga tentu akan meningkatkan beban hutang di berbagai negara, dan juga kebijakan yang diambil yang kita monitor dari pemerintahan baru Amerika Serikat atau lebih dikenal sebagai Trump 2.0, serta kita melihat bahwa pertumbuhan ekonomi di Tiongkok ini belum pulih, artinya sektor properti masih bermasalah di China dan juga sangat terkena dengan kebijakan tarif yang akan diterapkan oleh Amerika kepada Tiongkok. Nah, kalau kita lihat tadi dalam pengumuman BPS, Indonesia masih solid dan dibandingkan dengan beberapa negara lain. Jadi Indonesia masih mencatat pertumbuhan sebesar 5,02% secara year on year, dan ini masih lebih tinggi dibandingkan peer country di ASEAN seperti Singapura di 4,3% dan Malaysia 4,8%, dan juga seperti Arab Saudi yang masih 4,4%. Nah, stabilitas ekonomi ini didukung oleh inflasi yang tetap rendah dan terkendali, serta rasio utang kita masih di bawah 40% atau 38,9%, dan ini mencerminkan kebijakan fiskal yang hati-hati dan ruang yang cukup untuk berinvestasi. Nah, tingkat inflasi di 2024 secara year on year di angka yang rendah, yaitu 1,57%, terkendali di batas bawah, dan ini juga mendukung pertumbuhan ekonomi, dan realisasi inflasi di bulan Januari ini turun ke 0,76%. Nah, tentu penurunan 0,76% ini ditopang oleh kebijakan yang dilakukan oleh pemerintahan Pak Prabowo, yaitu dengan diskon tarif listrik 50%. Jadi penurunan terjadi di administered price. Tetapi kalau kita lihat dari core inflation tetap naik, namun jelas bahwa dengan tarif sepanjang 50% ini inflasi kita rendah. Dan kalau kita lihat hasil di angka di tahun 2024 juga terjadi perbaikan di angka kemiskinan, yaitu 9,03%, dan angka pengangguran di 4,91%. Kemudian beberapa kegiatan yang diterapkan kemarin oleh kebijakan Bapak Presiden Pak Prabowo pada saat Nataru, itu kita mendorong beberapa aktivitas di bidang ekonomi, antara lain kita melihat aktivitas meningkat, kunjungan wisata itu meningkat di bulan Oktober sampai dengan Desember sebesar 15,59% dibandingkan periode yang sama di tahun lalu. Dan kalau dilihat hunian dari hotel berbintang itu meningkat 4,29% antara Oktober sampai dengan Desember 2024. Pergerakan penumpang baik dari transportasi kereta, udara, dan angkutan laut juga mengalami peningkatan. Kalau kita lihat sektor real dan optimisme masyarakat itu tercermin dalam PMI manufaktur, itu kembali di level ekspansi yang diteruskan. Jadi di Desember sudah di atas 50 dan Januari pun capaiannya 51,9. Artinya optimisme
di sektor manufaktur tinggi, dan indeks keyakinan konsumen juga terus di level angka di atas 100 atau 121,1, dan indeks penjualan real tumbuh positif. Nah, dengan perkembangan indikator tersebut, pertumbuhan ekonomi khusus di triwulan keempat 2024 yang juga merupakan triwulan pertama di dalam pemerintahan Bapak Presiden Pak Prabowo, ini tumbuh sebesar 5,02% year on year atau 0,53% secara quarter to quarter, dan angka ini mencapai menegaskan bahwa kita masuk dalam zona 5% atau 5,03 di tahun 2024. PDB kita juga mengalami peningkatan, yang tahun sebelumnya adalah 20.892 triliun, dan di bulan Desember kemarin sepanjang tahun 2024 PDB nominal kita 22.139 triliun. Kalau diterjemahkan PDB per kapita juga telah meningkat mendekati $5.000, yaitu 78,62 juta rupiah per tahun atau setara dengan 4.960,33 US dollar. Jadi PDB per kapita kita juga sudah meningkat. Dan sesuai dengan pola musiman, pertumbuhan ekonomi di kuartal keempat ini lebih rendah dibandingkan kuartal ketiga, namun aktivitas ekonomi tetap kuat oleh momentum daripada liburan baik Natal maupun Tahun Baru, serta dampak dari penyelenggaraan pilkada yang lalu. Kemudian kebijakan Nataru yang dikeluarkan pemerintah adalah program mudik gratis, diskon harga tiket pesawat 10%, kemudian hari belanja online nasional, program belanja Indonesia Aja, dan diskon di tahun 2024, dan itu program EPIK yang seluruhnya memberikan daya beli ataupun belanja masyarakat sebesar 71 triliun di bulan Desember. Dari sisi pengeluaran, itu semua komponen mencatat pertumbuhan yang positif,